Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah baru, ya, seri kuliah baru dengan judul Mekanika Fluida atau Mekanika Zat Alir. Zat alir ya, sering juga disebut zalir. Jadi nanti kalau ketemu buku atau mekanika zalir, itu maksudnya adalah mekanika zat alir. Nah, kenapa disebut zat alir gitu ya? Nah, fenomena yang mungkin mudah diamati dari zat semacam ini adalah karena mengalir gitu. Nah, banyak bahan atau zat yang dapat mengalir ya, tetapi perlu ditekankan di sini bahwa tidak semuanya itu boleh disebut zat alir atau fluida. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan ya, sebuah truk yang membawa pasir ya, ketika sampai di tujuan, maka truk itu kemudian memiringkan baknya, ya, kemudian sehingga pasir yang ada di bak itu mengalir ya ke bawah gitu ya, ke tempat yang memang mau di tempat pasir itu mau diletakkan di sana ya. Nah, pasir yang mengalir dari bak truk itu boleh dikatakan atau mungkin sulit untuk disebut sebagai fluida meskipun mengalir gitu ya. Atau perhatikan lahar hujan atau lahar dingin ya, sering orang menyebutnya sebagai lahar dingin gitu ya, mengalir di sungai-sungai ya, di gunung ya, ketika hujan turun ya, beberapa saat setelah terjadi letusan gunung gitu ya, erupsi gunung, maka kemudian kalau ada hujan, maka kemudian akan ada lahar dingin ya, istilahnya lahar dingin. Istilah yang tepat adalah lahar hujan gitu ya. Nah, itu kemudian turun ya, menyusuri atau mengalir ya lewat sungai-sungai itu. Nah, lahar hujan itu juga mengalir gitu ya, tapi sulit untuk disebut sebagai zat alir atau. Nah, perhatikan sekarang sebuah galaksi ya. Jadi galaksi adalah kumpulan bintang-bintang yang terikat oleh gravitasi ya antar bintang, sehingga mengumpul gitu ya, dan terdapat sekitar 100 miliar bintang ya dalam sebuah galaksi, kira-kira segitu ya. Nah, galaksi Bima Sakti misalnya, galaksi kita itu termasuk galaksi spiral ya. Bintang-bintang dalam galaksi kita ini bergerak dalam pusaran di sekitar pusat galaksi. Sebagai kumpulan miliaran bintang, sebuah galaksi secara keseluruhan dapat dipandang sebagai zat alir atau fluida, dengan bintang-bintang sebagai molekul-molekul fluida itu ya. Nah, di alam semesta ini terdapat ratusan miliar galaksi ya. Galaksi-galaksi itu merupakan molekul-molekul atau zat alir ya. Jadi galaksi-galaksi itu bisa dipandang sebagai molekul-molekul bagi suatu zat alir yang membentuk alam semesta. Nah, apakah alam semesta keseluruhannya merupakan zat alir? Iya. Ya, jadi alam semesta yang tersusun atas miliaran galaksi itu dapat dipandang atau boleh diperlakukan sebagai zat alir. Gitu. Nah, lalu apa sebenarnya zat alir itu? Ya. Mengapa pasir yang mengalir dari bak truk ya, atau lahar hujan atau lahar dingin yang mengalir di sungai-sungai itu sulit untuk dikatakan sebagai zat alir, sementara sebuah galaksi atau alam semesta keseluruhan ya, itu keseluruhannya dapat dipandang atau diperlakukan sebagai zat alir ya. Oleh karena itu kita perlu memahami lebih dalam ya apa itu yang disebut sebagai zat alir. Nah, biasanya kalau orang menyebut zat alir atau fluida, orang mengacu pada zat cair maupun gas gitu ya. Oke, zat cair dan gas itu tentu termasuk fluida atau zat alir. Nah, kita akan tunjukkan bahwa ada pengertian yang lebih umum daripada itu ya. Jadi nanti sehingga tadi galaksi ya ataupun alam semesta keseluruhan itu boleh dipandang sebagai zat alir atau fluida. Pengertian tentang zat alir menjadi sangat penting ya, karena dengan memahami pengertian zat alir itu kita dapat menentukan gejala-gejala alam yang dapat dipandang atau diperlakukan sebagai zat alir, dan karenanya dapat menerapkan hukum-hukum tentang gerakan zat alir dengan tepat gitu. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan sebuah gelas berisi air ini ya. Good. Nah, air itu tersusun atas butiran-butiran yang berupa molekul-molekul air. Ya, Anda kenal semua ya, H2O, ya, itu sebagai molekul air gitu. Ya. Nah, kita tahu bahwa molekul-molekul air itu tersebar merata di dalam air itu gitu. Ya. Oke. Nah, jadi artinya bahwa segelas air ini adalah sekumpulan molekul-molekul H2O gitu. Dan H2O tentu saja menyebar ya di situ. Ya. Nah, jarak rata antar dua molekul air
yang bertetanggaan itu jauh lebih kecil daripada ukuran air keseluruhan gitu. Ya, jadi jarak antar molekul H2O rata-rata ya di dalam air itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran air keseluruhan ini gitu. Ya. Good. Kemudian ukuran molekul-molekul H2O itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jarak rata antar molekul-molekul yang bertetanggaan. Gitu. Jadi ukuran molekul H2O itu sendiri itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jarak rata, ya, atau rata-rata jarak antar dua molekul yang bertetanggaan. Gitu. Nah ini saya coba mengajak untuk membicarakan air ini agar nanti kemudian kita bisa menggunakannya sebagai dasar pendefinisian atau pembatasan apa yang disebut sebagai zat alir atau fluida. Ya. Nah, berikutnya terdapat gaya tarik kohesif antar molekul air itu, sehingga air itu tidak tercerai-berai atau buyar kemana-mana. Dan ada gaya tolak antar molekul air itu pada jarak kurang dari jarak tertentu. Ya. Okay. Good. Nah, kemudian yang jelas bahwa molekul-molekul H2O itu bergerak secara acak ya di dalam air itu. Oke. Jadi itu sifat-sifat air ya sebagai fluida gitu. Nah, oleh karena itu kemudian kita mencoba mengambil sifat ini ya dari air dan molekul-molekul yang menyusun air itu nantinya sebagai pijakan ya untuk mendefinisikan konsep fluida yang lebih umum ya. Good. Jadi oleh karena itu kemudian zat alir atau fluida ya, atau kalau ditanya apa itu fluida atau zat alir ya, maka jawabnya adalah bukan hanya mengatakan fluida itu adalah zat cair dan gas, bukan, tetapi bisa dikatakan bahwa zat alir atau fluida itu adalah sekumpulan butiran-butiran yang nantinya kita sebut sebagai molekul-molekul fluida ya. Saya kasih tanda petik ya, molekul-molekul itu ini tidak harus berarti sebagai molekul dalam pengertian kimiawi itu ya. Tapi butiran-butiran itu yang menyusun apa yang kita sebut fluida itu sebagai molekul-molekul fluida itu. Sedemikian rupa sehingga beberapa syarat ini dipenuhi. Jadi yang pertama adalah molekul-molekul tersebut atau butiran-butiran tersebut tersebar secara acak gitu. Jadi tidak boleh mengumpul di satu tempat saja begitu ya. Good. Nah, kemudian jarak rata-rata antar dua molekul yang bertetanggaan itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran kumpulan molekul-molekul itu. Ya, jadi jarak rata-rata antar dua molekul itu jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan ukuran kumpulan molekul-molekul itu. Kemudian ukuran masing-masing molekul itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jarak rata-rata antar dua molekul yang bertetanggaan. Ya. Oke, yang keempat ya. Molekul-molekul itu terikat oleh gaya kohesif lemah ya, gaya tarik menarik ya. Kemudian pada jarak tertentu yang kurang dari jarak tertentu ya, jadi jarak yang cukup kecil kurang dari jarak tertentu, maka molekul-molekul itu atau butiran-butiran fluida itu saling tolak menolak gitu. Good. Yang terakhir, molekul-molekul itu bergerak secara acak ya, jadi random ya, jadi tidak sistematik itu geraknya, tapi secara acak gitu. Nah, ini adalah batasan untuk suatu fluida. Jadi kalau nanti kita mempunyai suatu kumpulan butiran-butiran, maka kemudian kita coba lihat apakah semua syarat ini berlaku. Jadi kalau semua syarat itu berlaku, maka kita sebut sebagai fluida. Kalau sebagian besar syarat ini dipenuhi, maka kita akan menyebutnya sebagai boleh disebut sebagai fluida. Kemudian kita boleh memperlakukannya sebagai fluida atau kemudian meninjaunya sebagai fluida. Tapi kalau hanya beberapa 2-3 syarat ya, satu atau dua syarat ya terpenuhi atau 3 ya terpenuhi, maka ini masih sulit untuk disebut sebagai fluida, meskipun boleh juga sebagai pendekatan gitu ya. Oke, di dalam hal ini molekul-molekul yang disebut di dalam batasan itu ya tidak harus dipahami sebagai molekul dalam pengertian kimiawi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Oke, nah kemudian molekul-molekul di sini berarti butiran-butiran penyusun zat yang disebut zat alir itu. Kemudian syarat pertama ya, apa tadi bahwa molekul-molekul itu boleh menempati tersebar secara acak ya. Artinya bahwa molekul-molekul tersebut boleh menempati titik-titik manapun di dalam ruang yang ditempati oleh fluida itu.
Kemudian syarat yang kedua menyatakan bahwa jumlah molekul dalam kumpulan itu sangat besar. Jadi syarat kedua tadi ya bahwa jarak antar rata ya antar molekul dua molekul yang bertetanggaan itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran fluida itu keseluruhan. Itu sama artinya bahwa jumlah molekul yang ada di dalam kumpulan itu besar sekali ya. Oke, itu kalau saya gambarkan seperti ini. Ini misalnya ada dua kumpulan ya tersusun atas dua butir gitu. Maka jarak rata-rata ya antar molekul atau butiran yang bertetanggaan ini sama dengan ukuran kumpulan itu gitu. Nah, tetapi kalau kemudian saya tambahkan satu butiran lagi begitu, maka jarak rata antar molekul yang bertetanggaan itu akan berkurang gitu. Sehingga jarak ukuran sekian tadi ya ukuran kumpulan itu akan kurang dari lebih besar dari berkurang artinya bahwa jarak antar molekul yang bertetanggaan itu kurang dari ukuran kumpulan molekul itu atau butiran-butiran itu. Kalau saya tambahkan lagi ya maka jarak rata-rata molekul yang bertetanggaan itu semakin kecil. Ya, jauh lebih kecil, semakin kecil dibandingkan dengan ukuran kumpulan itu. Kalau saya tambahkan lagi, semakin kecil lagi gitu. Ya, semakin banyak, semakin kecil jarak rata-rata jika dibandingkan dengan ukuran kumpulan itu. Jadi maknanya bahwa definisi kedua ya itu sama artinya bahwa jumlah butiran di dalam kumpulan butiran itu cukup besar gitu. Ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga itu menyatakan bahwa kumpulan molekul-molekul itu terdapat banyak ruang kosong. Ya. Jadi jika ukuran molekul itu, jika dibandingkan dengan jarak rata-rata antar molekul itu sangat kurang, ya maka tentu saja kumpulan di dalam kumpulan molekul-molekul itu atau butiran-butiran itu akan terdapat banyak ruang kosong. Ini penjelasannya semacam ini. Jadi butiran-butiran ini cukup kecil jika dibandingkan dengan jarak rata-rata antar butiran itu, sehingga kemudian di sini banyak sekali ruang kosong. Bandingkan dengan situasi seperti ini, ya. Jadi jarak antar molekul atau butiran-butiran itu, ya bisa saja tidak terlalu bahkan mungkin kurang dari ukuran butiran-butiran itu. Maka kemudian ruang kosong itu berkurang, berkurang jika dibandingkan dengan kasus yang ini tadi. Ya, itu kira-kira gambaran ya tentang itu. Nah, syarat yang keempat menyatakan bahwa kumpulan-kumpulan molekul itu tidak mudah buyar. Ya, jadi selalu bersama-sama begitu, ya. Karena ada gaya tarik-menarik ya, meskipun lemah ya antar butiran-butiran itu. Kemudian atau tercerai-berai dan juga tidak menggumpal. Jadi karena adanya gaya tolak-menolak ya pada jarak yang kurang dari jarak tertentu, maka kemudian kumpulan butiran-butiran itu tidak kemudian menggumpal gitu ya. Kalau tidak ada gaya tolak-menolak, adanya hanya gaya tarik-menarik, maka akan ada penggumpalan di situ. Oke. Nah, syarat kelima menyatakan bahwa dalam kumpulan molekul-molekul itu terdapat tekanan dan temperatur ya. Jadi karena temperatur itu sebenarnya kan terkait dengan energi kinetik terkait dengan gerak ya, maka kemudian tentu saja adanya partikel-partikel atau butiran-butiran atau molekul-molekul itu bergerak secara acak, maka akan muncul terkait dengan energi kinetik dan juga terkait dengan temperatur ya, dan juga tekanan gitu ya, tekanan akibat tumbukan ya, nanti karena molekul-molekul itu bergerak, kemudian ketika menabrak dinding tempat batas atau ya, maka akan ada efek pertukaran momentum yang kemudian dirasakan sebagai tekanan gitu. Oke, kembali ke contoh yang saya sebutkan tadi. Mengapa pasir ya, yang mengalir dari bak sebuah truk atau kemudian lahar dingin itu dalam hal ini tidak boleh dikatakan atau sulit untuk diperlakukan sebagai sebagai suatu fluida atau zat alir gitu ya. Nah, di dalam kasus ini molekul-molekulnya adalah butiran-butiran pasir itu ya. Jadi ini gambar ya. Jadi pasir ya, ada butiran-butiran pasir itu. Situasinya seperti ini. Jadi ketika mengalir di bak truk itu atau mengalir sebagai lahar hujan gitu ya, maka kemudian jarak antar molekul ya
itu jika dibandingkan dengan ukuran molekul, jadi jarak antar butiran-butiran pasir itu, ya, jika dibandingkan dengan ukuran butiran pasir itu boleh dikatakan kurang karena butiran-butiran pasir itu berdempetan. Jadi jelas ini melanggar syarat ya ketiga tadi. Ya, syarat kedua juga syarat pertama dipenuhi karena butiran-butiran pasir itu boleh berada dimanapun, acak ya keberadaannya. Kemudian jarak antar butiran pasir itu jauh lebih kecil jika dibandingkan ukuran kumpulan pasir itu. Ya, jadi syarat pertama dan kedua dipenuhi. Ya, jadi ini ya syarat pertama dan kedua dalam pengertian zat alir di atas dipenuhi oleh kumpulan butiran-butiran pasir itu. Ya, kemudian syarat ketiga tidak dipenuhi ya, berhubung butiran-butiran pasir itu bahkan bersentuhan ya satu dengan yang lain di dalam kumpulan atau onggokan butiran-butiran pasir itu. Ya. Oke, jadi oleh karena itu syarat ketiga tidak dipenuhi. Syarat keempat tidak terpenuhi ya, berhubung gravitasi antar butiran terlalu lemah. Ya, tentu saja ada gravitasi antar butiran itu, tapi sangat lemah ya, sehingga tidak mengikat ya, tidak begitu mengikat atau bahkan tidak mengikat, boleh dikatakan tidak mengikat antar butiran-butiran pasir itu. Ya, dan juga tidak ada gaya tolak menolak ya pada jarak yang cukup dekat ya antar butiran-butiran pasir itu. Oke, jadi syarat keempat tidak dipenuhi. Ya, jadi syarat ketiga tidak dipenuhi, syarat keempat tidak dipenuhi, syarat kelima tidak dipenuhi juga karena butiran-butiran pasir itu mengalami gerak sistemik yang ditentukan oleh gravitasi, tidak ada gerak acak ya di dalam butiran-butiran pasir itu. Jadi hanya yang dipenuhi syarat pertama dan kedua, ya, sehingga kemudian sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa pasir yang mengalir sebagai lahar dingin atau lahar hujan, ataupun pasir yang mengalir ketika bak truk itu dimiringkan, yaitu untuk disebut sebagai fluida. Good. Nah, bagaimana dengan galaksi gitu? Apakah sebuah galaksi dapat dipandang sebagai fluida? Ya, jadi coba kita telaah. Bintang-bintang di sebuah galaksi itu kita pandang sebagai molekul-molekul, ya. Itu dapat berada di mana saja di dalam ruang di sekitar pusat galaksi itu, ya. Kemudian ini sebagai contoh galaksi Andromeda ya, jadi cukup jauh dari kita. Oke, nah kemudian jarak rata antar dua bintang yang bertetanggaan dalam sebuah galaksi itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran galaksi. Ya, jadi ini kalau ingin mengetahui secara kuantitas, galaksi raksasa dapat memiliki radius sekitar 30 kiloparsec ya. Jadi 1 kiloparsec itu sama dengan 3,26 tahun cahaya. Sedangkan jarak rata antar bintang yang bertetanggaan adalah 1,3 parsec. Jadi 1,3 parsec dibandingkan dengan 30 kilo parsec. Ya, kilo itu 10 pangkat 3 ya. Jadi 30.000 parsec dibandingkan dengan 1,3 parsec. Ya, tentu saja ukuran galaksi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jarak antar bintang yang bertetanggaan. Oke, jadi jarak rata antar bintang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran galaksi. Artinya apa? Syarat kedua dipenuhi. Jadi syarat pertama dipenuhi, syarat kedua dipenuhi. Matahari kita ya itu adalah bintang kecil. Ya. Good. Nah, bintang raksasa dapat memiliki ukuran jari-jari sampai 1000 kali ya jari-jari matahari. Itu berarti sekian ini, 1,5 kali 10 pangkat 9 km. Nah, kalau ini dibandingkan dengan jarak antar bintang yang bertetanggaan ya sebagai molekul ya, itu tentu jauh lebih besar yang ini ya. Jadi ordernya sampai 13 dikurangi 9. Jadi kira-kira 4 ya, 10 pangkat 4. Jadi boleh dikatakan bahwa ukuran molekul bintang sebagai molekul itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jarak antar bintang itu. Ya, jadi syarat ketiga dipenuhi. Ya. Kemudian bintang-bintang itu membentuk sebuah galaksi karena terikat oleh gravitasi yang bersifat tarik-menarik ya, atau kohesif. Nah, sejauh ini para fisikawan belum pernah melihat indikasi adanya gaya tolak-menolak antar bintang. Ya. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa ketiadaan gaya semacam itu. Kita belum tahu ya. Nah, syarat keempat tidak sepenuhnya dipenuhi. Ya, jadi hanya sebagian dipenuhi, yakni bahwa adanya gaya tarik-menarik kohesif ya antar bintang-bintang itu karena adanya gravitasi. Ya. Oke, tidak ada gerak acak yang dilakukan oleh bintang-bintang. Ya.
maka saat kelima pun juga tidak dipenuhi. Nah, oleh karena itu kemudian galaksi boleh lebih mudah untuk dikatakan sebagai, meskipun tidak sepenuhnya ya, tetapi boleh dikatakan sebagai suatu fluida, ya, lebih tepat dikatakan sebagai fluida dibandingkan dengan lahar hujan atau lahar dingin tadi yang mengalir di sungai-sungai itu. Good. Akan tetapi untuk tujuan tertentu, ya, anggapan bahwa galaksi adalah zat alir dapat diterima, ya, dan dapat menjelaskan berbagai gejala alamiah, terutama yang berkaitan dengan dinamika galaksi. Ya. Good. Dengan alasan serupa, mungkin kita bisa memandang alam semesta itu sebagai fluida, ya, dengan galaksi-galaksi itu sebagai molekul-molekulnya, ya, sebagai butiran-butirannya, gitu. Dan dalam pembahasan kosmologi tentu saja banyak sekali gitu, model-model kosmologi yang menganggap alam semesta itu sebagai fluida. Good. Untuk dilihat sistem-sistem fisis yang boleh dikatakan, atau sistem mekanik yang boleh dikatakan sebagai fluida. Jadi galaksi tadi, ya, kemudian air di sungai, ya, jelas ya, karena sekali lagi bahwa contoh ya yang mungkin sangat dikenal sebagai fluida adalah air gitu, ya. Good. Nah, kemudian angin, ya, udara itu sebagai fluida, ya. Contohnya adalah ketika angin, ya, cukup dikenal gitu. Kemudian matahari kita, ya, atau bintang secara umum tersusun atas gas. Yang menarik di sini adalah bahwa bukan hanya sekedar gas, tapi gas itu bermuatan, ya, karena temperatur yang cukup tinggi, maka kemudian terjadi disosiasi, ya, sehingga yang ada di sana adalah ion-ion, ya, sehingga yang bekerja di situ bukan hanya mekanika, tetapi juga nanti elektromagnetika, sehingga kemudian keseluruhan orang untuk membahas, ya, struktur bintang, dinamika struktur bintang, maka diperlukan magnetohidrodinamika, ya. Good. Nah, kemudian ya air mancur. Ini sesuatu yang mungkin juga sangat kita kenal, ya. Itu contoh-contoh sistem fluida, jadi air, ya. Ini termasuk sistem fluida yang kita kenal sebagai air itu. Good. Di dalam membahas mekanika fluida, maka ada beberapa besaran yang penting yang kemudian harus kita tentukan gitu. Jadi kalau kita membahas dinamika fluida, maka ada ada besaran-besaran yang harus kita tentukan nilainya gitu. Jadi gerak fluida digambarkan oleh 5 besaran, ya. Jadi yang pertama adalah komponen kecepatan, ya, fluida itu. Ya, karena kecepatan fluida itu dari titik ke titik itu berubah dan juga dari waktu ke waktu berubah, maka boleh dikatakan ini adalah medan, ya. Jadi medan vektor, ya, suatu medan vektor, ya, medan kecepatan boleh dikatakan semacam itu, karena di satu titik dibandingkan dengan titik yang lain, kecepatan fluida itu bisa berbeda di satu titik saja, kemudian di dalam waktu yang berbeda bisa juga kecepatan fluida itu berbeda, ya. Kemudian yang lain adalah sembarang 2 besaran termodinamik gitu. Ya, sebagai contoh misalnya gini. Jadi 3 komponen kecepatan Vx, Vz, Vz masing-masing bergantung pada posisi titik di dalam fluida itu, juga terhadap waktu. Kemudian ini bisa saja terjadi seperti ini, ya. Jadi bahwa komponen kecepatan dari fluida itu bergantung pada titik di dalam ruang dan juga terhadap secara eksplisit terhadap waktu. Tapi bisa juga tidak, ya. Nanti ada menentukan jenis alirannya, ya. Kemudian tekanan, ya, tekanan. Jadi juga bisa tergantung pada titik di dalam ruang dan juga waktu secara eksplisit. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima itu rapat massa, ya, fluida itu juga bergantung pada titik dan waktu secara eksplisit. Nah, tentu kemudian kita bisa mengganti salah satu dari P dan Rho itu dengan T, misalnya temperatur, ya, sehingga melalui persamaan keadaan, ya. Jadi kita kenal di dalam sistem termodinamik, ya, bahan itu selalu ada persamaan keadaan, ya. Jadi gas ideal sebagai contoh yang mungkin sangat dikenal, ya. Tentu ada persamaan setiap gas, ya, itu akan memiliki persamaan keadaan. Dan itu menghubungkan antara ini tekanan, rapat massa, kemudian temperatur, sehingga kemudian dari situ kita bisa mengganti, ya, P dan Rho itu dengan temperatur. Oke, nah kemudian jenis-jenis zat alir, ya. Jadi masing-masing zat alir mempunyai watak yang berbeda satu dari yang lain. Udara dapat ditekan, ya, sehingga menempati ruang yang lebih sempit,
Ya, tapi air tidak dapat diperlakukan dengan cara serupa. Ya bisa, tapi sangat sulit gitu. Ya, jadi tekanan yang digunakan untuk memampatkan air itu tentu jauh lebih besar ya dibandingkan dengan udara. Sehingga kemudian nantinya akan ada sifat yang berbeda antara udara dan air gitu. Ya. Kemudian kita coba misalnya kita punya sebuah ember, kita isi dengan oli gitu ya, dengan oli. Lalu ember itu kita putar dengan sumbu putarnya sumbu vertikal gitu ya. Oke. Nah, kita coba perhatikan oli yang ada di sekitar dinding ember itu. Jadi Anda kalau lakukan ini, maka Anda akan melihat bahwa oli pada bagian itu akan mengikuti gerak dinding ember, yakni berputar gitu. Sementara oli yang di tengah belum tentu berputar ya. Jadi oli yang di sekitar pusatnya sumbu putar itu belum tentu berputar. Sehingga kecepatannya sama dengan kecepatan dinding ember. Meskipun semakin ke tengah, semakin rendah kecepatan oli itu. Jadi ada perbedaan kecepatan ya. Kecepatan bagian oli yang menempel pada dinding ember itu akan sama dengan kecepatan ember. Sementara semakin ke tengah, kecepatan itu berkurang. Ya. Oke, lakukan hal yang serupa untuk air. Jadi kalau oli itu kita ganti dengan air, maka kita tidak mendapati air itu akan memiliki perilaku seperti oli itu. Ya, bagian air yang menempel pada dinding ember tidak akan ikut berputar bersama dinding ember itu. Ya. Oke, nah sifat pertama adalah ketermampatan. Ya, itu kemungkinan fluida itu mengalami perubahan volume ketika ditekan atau dimampatkan. Jadi udara itu jadi sifat terkait dengan ada ketermampatan bahwa udara itu termasuk fluida yang termampatkan gitu. Sementara air boleh dikatakan bukan merupakan fluida yang termampatkan ya. Hampir semua zat cair tidak dapat dimampatkan atau mungkin bisa dimampatkan tetapi terlalu besar tekanan yang digunakan untuk memampatkan itu. Gas pun dalam keadaan tertentu dapat dianggap tidak termampatkan, ya, semisal saja dengan mengatur alirannya sedemikian rupa sehingga perubahan tekanan pada setiap titiknya tidak terlalu besar. Ya, aliran udara di antara sayap pesawat terbang berkecepatan rendah merupakan salah satu contohnya gitu. Nah, keadaan sebaliknya disebut termampatkan gitu ya. Jadi gas itu termasuk fluida yang termampatkan gitu ya. Nah, sifat kedua ya dalam eksperimen ember tadi itu terkait dengan kekentalan atau viskositas ya. Kekentalan terkait dengan gesekan antar bagian fluida itu. Ya, jadi kalau dalam fluida itu ada gesekan antar bagiannya, maka kemudian orang mengatakan bahwa fluida itu memiliki viskositas itu atau viskositasnya cukup signifikan untuk diperhitungkan. Ya, dampak adanya kekentalan terlihat kalau terdapat perbedaan kecepatan antar bagian fluida itu. Air tergolong fluida yang tak kental atau tidak ada viskositas, ada kental juga sebenarnya, tapi kekentalannya cukup rendah sehingga boleh dikatakan tidak kental. Jadi viskositasnya boleh diabaikan. Sedangkan oli termasuk fluida dengan kekentalan yang cukup berarti, artinya di dalam meninjau gerak oli, ya, misalnya kita tidak bisa mengabaikan kekentalannya. Ya. Zat alir yang kental di dekat pembatas atau dinding wadahnya bergerak mengikuti gerak pembatasnya. Ya, nanti ini terkait dengan syarat batas ya kalau kita nanti meninjau gerak fluida ya. Sedangkan untuk fluida tak kental hanya gerakannya yang berarah tegak lurus pembatas yang mengikuti gerak pembatas ya, begitu. Nah, nanti kita lihat di dalam terapan ya, di dalam tinjauan yang lebih rinci, lebih teknis ya di dalam kajian nanti dalam kuliah-kuliah berikutnya ya. Oke, fluida yang kental akan lebih sulit mengalir, jelas ini karena terkait dengan bahwa kekentalan itu sebanding dengan gaya gesek antar bagian fluida itu. Kalau kita bagi-bagi fluida itu ya dalam beberapa lapis khayal gitu, maka kekentalan menyatakan gaya gesek antar lapisan-lapisan itu ya. Oke. Nah, zat alir dikatakan ideal itu jika zat alir itu tidak kental dan dalam dinamikanya bersifat adiabatik. Yakni bahwa tidak ada pertukaran kalor atau bahang ya antar bagian fluida itu.
maupun dengan lingkungannya. Jadi antar bagian fluida itu, satu bagian dengan bagian di dalam fluida itu, maupun antar bagian fluida itu dengan lingkungannya. Jadi kalau tidak ada pertukaran panas atau kalor ya, lebih tepatnya kalor atau bahang, maka aliran fluida itu dikatakan sebagai aliran yang adiabatik. Nah, fluida ideal itu mengalir secara adiabatik dan tidak kental gitu. Nah, dalam beberapa kasus aliran air dapat dipandang sebagai aliran ideal, ya, karena memang aliran air itu boleh dikatakan bukan air ya, itu bukan fluida yang viskositasnya rendah. Kemudian juga ada beberapa kasus yang dimana tidak ada pertukaran kalor antara lingkungan dengan air maupun antara bagian air itu dengan bagian yang lain di dalam air itu. Fluida yang viskos atau kental bukan fluida ideal karena adanya gesekan mengakibatkan dalam gerakannya tidak bersifat adiabatik ya gitu. Jadi nanti viskositas otomatis juga akan mengakibatkan sifat adiabatik itu dilanggarnya sifat syarat adiabatik ya. Oke, aliran fluida dikatakan stasioner, laminer atau tunak ya, itu jika kecepatan fluida itu tidak bergantung secara eksplisit terhadap waktu gitu. Ya, jadi kalau kita melihat fluida itu di satu titik, ya, nah kemudian sepanjang waktu itu kecepatan fluida di titik itu sama, gitu, tidak berubah, gitu, ya. Good. Nah kemudian jika kecepatan zat alir bergantung secara eksplisit pada waktu, maka aliran itu dikatakan turbulence, gitu. Ya, jadi kita tunggu di satu titik, kita perhatikan fluida di titik itu, kecepatan fluida di titik itu kemudian berubah terhadap waktu. Nah, itu artinya bahwa kecepatan atau medan kecepatan fluida itu bergantung terhadap waktu secara eksplisit ya, dan itu dikatakan sebagai aliran yang turbulence. Good ya. Dalam bicaraan tentang zat alir ada istilah partikel fluida. Ya, jadi penting sekali. Jadi tadi ada molekul fluida. Molekul-molekul fluida itu adalah butiran-butiran penyusun fluida itu. Nah, sekarang saya kenalkan konsep partikel zat alir. Jadi tidak di dalam hal ini bisa jadi ada kekeliruan ya. Jadi dalam pengertian bahwa nanti biasanya orang mengatakan bahwa partikel itu ya, karena kita mungkin sudah kenal dengan konsep partikel elementer, biasa jadi orang beranggapan bahwa molekul itu jauh lebih besar daripada partikel itu. Dalam hal ini berbeda dari yang semacam itu ya. Jadi artinya bahwa kita harus pahami di sini partikel yang saya sebut sebagai partikel fluida ini bukan partikel dalam pengertian partikel elementer itu ya. Partikel dalam konsep fluida ini ya, atau disebut sebagai partikel zat alir ini lebih besar daripada molekul-molekul fluida itu ya. Jadi Anda harus konsisten di sini ya. Apa yang maksud dengan molekul fluida? Molekul fluida adalah suatu butiran-butiran penyusun fluida itu. Nah, apa itu partikel fluida? Nah, begini. Nah, sekarang kita coba pahami apa yang maksud dengan partikel fluida itu. Ya, suatu partikel fluida adalah sebuah bagian atau unsur volume, ya, dan nanti bisa dibayangkan sebagai sebuah kubus, ya, dalam zat alir itu atau dalam fluida itu yang berukuran sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran zat alir yang ditinjau. Namun masih memuat banyak sekali molekul-molekul zat alir itu. Ya. Gitu kira-kira. Nah, molekul-molekul zat alir yang berada di dalam partikel zat alir itu tetap ya, sehingga massa partikel zat alir itu juga tetap itu, meskipun mungkin bisa saja volumenya, bentuknya itu berubah ya. Nah, kalau saya gambarkan semacam ini ya, jadi ini zat alir itu, ini titik-titik hitam ini menggambarkan molekul-molekul atau butiran-butiran penyusun zat alir itu gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan partikel fluida ini, ya, jadi sekumpulan molekul-molekul fluida itu, ya. Nah, tentu saja jumlahnya tetap, gitu ya. Ini bergerak ya sepanjang itu, ya. Jadi molekul-molekul fluida yang ada di dalam partikel fluida itu tetap itu. Ya, itu kira-kira ya yang dimaksud dengan molekul zat alir gitu. Oke, jadi partikel zat alir berisi molekul-molekul zat alir gitu. Ya, jangan terrancu dengan pengertian yang umum ya, diketahui orang jadi bahwa molekul itu tersusun atas atom gitu ya. Kemudian atom-atom tersusun atas partikel-partikel elementer gitu. Enggak seperti itu. Jadi ini dalam konteks yang berbeda ya. Dalam konteks fluida, pengertian partikel fluida adalah
sekumpulan molekul-molekul fluida yang cukup banyak gitu ya, cukup banyak. Oke. Dan biasanya kemudian kita gambarkan sebagai boleh sebagai kubus atau nanti boleh juga sebagai bola gitu ya, juga boleh ya, terserah ya Anda sekalian ya. Oke. Ukurannya ya, ukuran dari kubus itu atau partikel fluida itu jauh lebih kecil jika dibandingkan ukuran fluida keseluruhan gitu. Jadi tidak boleh terlalu besar ya, tidak boleh terlalu besar gitu ya. Tetapi ya, meskipun kecil sekali, tetapi masih memuat banyak sekali molekul fluida ya di dalamnya gitu. Yang penting ya. Good. Nah, kemudian volume atau ukuran dan bentuk partikel zat alir dapat berubah-ubah sepanjang lintasannya ya. Jika volume partikel-partikel zat alir berubah ya, maka aliran itu dikatakan termampatkan ya. Jadi jika volume ini ya, jadi nanti partikel itu akan bergerak ya sepanjang itu. Jika volume dari kumpulan molekul-molekul fluida yang disebut sebagai partikel fluida itu berubah, maka aliran fluida itu dikatakan aliran yang termampatkan gitu. Nah, molekul-molekul zat alir bergerak acak ke sana kemari, jelas seperti yang kita sebutkan tadi dalam batasan. Akan tetapi secara keseluruhan dalam sebuah partikel zat alir itu, gerak acak molekul-molekul itu memiliki rata ya kecepatan yang terukur sebagai kecepatan partikel zat alir itu ya, dalam pengertian semacam ini ya. Jadi di dalam molekul zat alir, dalam partikel zat alir itu atau partikel fluida itu terdapat molekul-molekul fluida yang bergerak secara acak gitu. Tetapi rata-rata dari gerak acak molekul-molekul fluida di dalam partikel fluida itu sama dengan kecepatan partikel fluida itu. Dan itu tidak lain adalah kecepatan fluida yang teramati secara makroskopik ya. Oke, jadi kalau digambarkan sekali lagi, molekul-molekul fluida di dalam partikel fluida ini bergerak secara acak gitu, secara acak masing-masing itu. Tetapi rata-ratanya itu tidak lain adalah kecepatan partikel fluida itu. Ya, jadi kalau di dalam aliran fluida, ya, maka kemudian sekumpulan molekul-molekul fluida ini yang disebut partikel fluida ini akan bergerak, ya, akan bergerak dengan kecepatan v itu misalnya. Nah, v ini adalah rata-rata dari gerak acak, kecepatan acak ya, molekul-molekul fluida yang ada di dalam partikel fluida itu. Gitu, ya. Jadi makanya tadi dikatakan bahwa meskipun partikel-partikel fluida itu bergerak acak gitu ya, tetapi ada raratanya gitu ya. Ada raratanya. Ya bisa jadi raratanya 0. Kalau raratanya 0 berarti partikel fluida itu atau fluida itu diam gitu, seperti tadi air di dalam gelas tadi diam ya. Itu artinya bahwa rata-rata gerak acak dari partikel-partikel fluida itu sama dengan 0 gitu ya. Oke, nah kecepatan partikel fluida itu ya yang kemudian kita pahami secara makroskopik sebagai kecepatan fluida di titik yang bersangkutan gitu. Jadi kalau partikel fluida di titik ini x, y, z ini, maka kemudian kecepatan v ini kita pahami sebagai kecepatan fluida. Jadi kecepatan partikel fluida itu adalah kecepatan fluida di titik di mana partikel fluida itu berada. Ya, oke. Nah, dalam pembicaraan gerak zat alir terdapat dua cara peninjauan atau pengamatan. Ya, jadi yang pertama dikenal sebagai pengamatan pengail atau tukang kail ya, atau pemancing ikan. Ya, jadi seorang pemancing ikan diam di tepi sungai gitu ya, kemudian dia mengulurkan kailnya. Ya, dia diam di situ. Dia perhatian di situ. Jadi itu kira-kira gambarnya semacam itu. Nah, dalam hal ini pengamat berada di sebuah titik di dalam aliran itu dan mengamati setiap partikel zat alir atau partikel fluida yang melalui titik itu dari waktu-waktu. Ya, nanti kemudian diamati, diukur kecepatannya, kemudian setiap partikel yang lewat di titik itu diamati, ya, diukur kecepatannya, diukur volumenya, gitu ya, dan sebagainya, gitu. Oke, dari waktu ke waktu di titik yang sama, gitu. Nah. Ini yang disebut sebagai cara pengamatan pengail, ya, atau cara pandang atau penggambaran Euler, gitu ya. Jadi cara pandang Euler, ya. Tapi nanti lebih dikenal memang sebagai penggambaran Euler, gitu ya. Tapi istilah yang lain adalah
pengamatan pengail ya. Jadi seperti tukang kail itu ya, dia sedang mengail ikan, dia duduk di suatu tempat di sungai itu, ya dia di situ terus gitu, menjulurkan kailnya untuk di tempat itu sepanjang waktu gitu ya. Oke, yang kedua ya, yang nanti dikenal sebagai penggambaran atau pengamatan Lagrange gitu, yaitu dikenal juga sebagai pengamatan pendayung perahu gitu. Jadi atau pendayung kano gitu ya. Jadi kalau kita lihat orang naik kano itu akan bergerak ya sepanjang sungai itu misalnya ya. Nah, dalam hal ini pengamat bergerak membuntuti sebuah partikel zat alir atau partikel fluida dan mengamati geraknya sepanjang lintasan. Jadi kalau di dalam pengamatan yang kedua ini, penggambaran Lagrange ini, kita buntuti sebuah partikel fluida itu, kita amati gerakannya sepanjang lintasannya itu. Ya, oke. Jadi hanya satu partikel fluida itu yang kita kemudian amati gitu. Ya, kemudian kita ukur kecepatannya di sepanjang lintasan itu, lalu juga kita ukur misalnya massa volumenya gitu ya. Kalau massanya kan tetap ya, volumenya gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa menggambarkan besaran-besaran yang diperlukan tadi ya. Oke. Nah, kedua penggambaran ini ekivalen ya, satu dengan yang lain gitu. Ya. Oke. Nah, ini kalau di dalam penggambaran ya perbedaannya ya, kalau dalam penggambaran Euler sekali lagi bahwa yang diamati sekian banyak setiap partikel fluida yang lewat di satu titik itu. Sementara di dalam penggambaran Lagrange itu satu partikel dibuntuti diamati gitu. Oke. Nah, ini kira-kira gambaran tentang awal ya kuliah kita. Nah, nanti kemudian kita coba sedikit lebih menukik lebih rinci ya kepada beberapa hal ya. Jadi misalnya yang pertama nanti kita bicara tentang persamaan kontinuitas. Kemudian kita juga akan membicarakan persamaan geraknya. Oke. Sampai di sini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.